Ya ayuhan nas isma'u. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ini dari 081311551219. Bismillah Pak Ustadz, ketika ada makmum yang sholat sendiri di belakang, apakah saya harus mundur menemaninya? Tapi makmum tersebut tidak meminta saya untuk menemaninya. Maksudnya menyendiri gitu. Iya. Menyendiri. Kalau menyendiri ya kita harus kalau kita tahu dia, tapi kita tahu dari mana karena nggak ada spion. Maknya dong aliuk. Ya siapa tahu mereka itu lebih dari satu orang. Iya. Ya setidaknya orang yang suka ngaji dan mengerti fikih, dia itu akan memberikan semacam ya isyarat, ya, suatu kode. Kode itu isyarat, apakah dengan batuk ataupun dengan Allahu Akbar ataupun dengan ya pokoknya dengan apa saja lah isyarat. Iya. Sehingga yang di depannya tahu, jadi tahu yang di depannya itu tahu tentang hal yang berkaitan dengan apa, siapa dan berapa orang. Iya. Kalau sendirian sudah jelas pasti berada di samping kita. Enggak, mungkin sudah penuh, mungkin satu syaf sudah penuh, mungkin itu pertanyaannya. Satu sab sudah penuh, ini menyendiri di belakang gitu, mungkin ya. Iya. Arahnya mungkin ke sana. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau masih ada lubang di depan itu nggak usah dipertanyakan, tinggal gabung aja, ya. Bergabung itu. Itu barangkali ya suatu pertanyaan yang dipertanyakan lewat studio pusat. Apakah kita ikut berdosa karena pemerintah tidak melakukan syariat Islam? Ya, kita ini tidak mendapat semacam kebijakan, semacam mandat untuk menentukan kebijakan. Di dalam pengertian apa yang terdapat di dalam surat Al-Maidah, paman lam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun zalimun fasyikun, itu khusus untuk para penguasa yang punya jabatan strategis, ya, bisa menentukan kebijakan, ya, dan bisa menentukan kebijakan terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Iya. Oleh karena itu, kenapa kita haram untuk mengangkat seorang pemimpin kafir? Karena orang kafir itu bisa menentukan kebijakan-kebijakan. Ya, dan tidak mungkin akan menetapkan hukum Islam. Jelas, pasti tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya.
untuk memilih pemimpin yang muslim saja, ya, umat Islam masih banyak yang meninggalkan pemimpin muslim justru dengan memilih orang kafir. Pemimpin muslim aja tidak berani untuk menegakkan syariat Islam, apalagi pemimpin kafir. Jadi memang paman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun talibun fasyikun itu buat pemerintah, pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka pemerintah tersebut menjadi pemerintah yang kafir, yang dolim dan fasik. Ini tiga gelar, tiga gelar sekaligus, ya. Tiga kinayah, tiga sebutan sekaligus. Semuanya ujungnya neraka. Insya Allah. Bismillah Pak Ustadz. Gimana cara menanggapi komentar bahwa Persis itu terlalu fanatik, dan benarkah umat Islam di dunia kebanyakan goer tahrik saat tahiyat? Terima kasih. Kata yang pertama yang dinamakan fanatik itu sendiri adalah suatu ungkapan yang sangat baik sebetulnya. Fanatik itu adalah suatu hal yang merupakan suatu konsistensi di dalam memeluk sesuatu prinsip. Itu namanya fanatik. Jadi kalau orang memiliki fanatisme, itu adalah suatu hal yang sangat bagus sebetulnya, Haji Aris. Iya, keyakinan, kepercayaannya sangat kuat, fanatik, dan memang harus begitu kalau dalam beragama itu. Tanpa fanatisme, ya kita tidak akan memiliki semacam prinsip. Iya. Yang kita pegang itu kan prinsipnya adalah hasil daripada fanatisme. Jadi kalau kita memperhatikan istilah fanatik itu sendiri, ya, yang kalau kita lihat di dalam ensiklopedia itu jelas suatu sikap yang sangat kuat terhadap suatu keyakinan ataupun kepercayaan. Itu adalah yang dinamakan fanatik. Karena itu harus di dalam kita memeluk suatu keyakinan beragama, kita harus fanatik. Ya. Yang kita katakan benar hari ini harus kita yakini benar. Ya, tapi ya kalau besok ada yang lebih benar, kita harus berani taslim, harus berani merubah. Tidak perlu kita prestis gengsi. Iya. Itu yang dinamakan suatu sikap yang betul-betul fanatisme dan fanatik. Jadi kaitan dengan fanatik itu adalah suatu keyakinan, kepercayaan terhadap suatu ajaran, apakah bersifat agama, apakah bersifat budaya, ataupun biasanya lebih tendensius pada urusan-urusan yang bersifat politik. Ya. Yang kemudian menganut juga suatu paham dengan tidak lagi menggunakan pertimbangan akal, ya. Karena dogma gitu. Dogma itu artinya bukan tidak masuk akal, ya, tapi suatu keyakinan yang memang sudah begitu keyakinannya. Iya. Jadi agak sulit diterima oleh akal, kan akal tidak bisa menjangkaunya. Umpamanya kenapa kita harus sholat 5 waktu? Kenapa dikala kita sholat kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Dan kenapa kita tidak boleh melakukan kolaborasi ibadah dengan orang-orang kafir? Karena dilarang oleh agama kita. Itu fanatisme itu. Iya. Ya. Orang lain punya istilah dogma, umat Islam itu punyanya iman. Iman itu lebih tinggi derajatnya daripada dogma, Bos. Iya, betul. Jadi yang jelas yang berkaitan dengan fanatik itu adalah suatu hal yang sangat baik di dalam meyakini
suatu hal yang merupakan ikatan, ya. Ikatan kita, ikatan itu kan akidah, akdun. Iya, dalam segi akidah itu memang harus sangat fanatik. Ya, kita mengatakan hari ini benar, ya, harus kita yakini kebenarannya. Ya, bisa jadi benar lah, insya Allah benar. Tidak bisa. Iya, kumaha ngilu kumaha ramena. Kumaha ramena lah. Kumaha loba. Itu kan robah deui. Gitu. Iya. Gitu. Kecuali kalau fanatisme itu adalah suatu keyakinan yang memang tanpa dasar keilmuan. Iya. Nah, itu fanatisme, ya, yang overdosis di dalam suatu kepercayaan, keyakinan terhadap sesuatu hal tanpa dasar keilmuan. Nah, di dalam ajaran Islam ini jelas taklid, tidak dibenarkan. Itu istilahnya ta'asub, bisa juga. Ta'asub, asyobiyah. Man mata asyobiyata faqad mata jahiliyatan kan. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan asyobiyah, ya, fanatik buta, maka dia telah mati dengan seperti matinya orang-orang kafir jahiliyah. Gitu. Jadi kalau kita menjawab istilah-istilah dari luar, itu memang perlu kita kaji dulu. Jangan langsung memponis negatif dulu, jangan. Ya. Seolah-olah fanatik itu negatif. Betul. Itu tidak toleran. Seperti radikal, bagus radikal. Ya. Radikal itu bagus. Ya. Itu ya, kalau toleran itu tasamuh. Iya. Tasamuh itu artinya toleransi. Ya. Dan Islam telah diajarkan toleransi. Ya. Lakum dinukum waliyadin itu adalah suatu bukti toleransi umat Islam. Toleransi di satu sisi juga bersifat fanatik. Bagiku agamaku, ya. Untukmu agamamu. Tidak bisa disamakan secara ibadah agamaku dan agama kamu. Itu fanatik. Yang kedua tentang tahrik dan tahrik. Iya. Kita tidak bisa kita menentukan suatu bentuk hukum dikarenakan mayoritas. Dan apakah benar? Ya. Pernah survei gitu. Pernah ada suatu hasil data survei bahwa yang gua tahrik lebih banyak daripada yang tahrik. Iya. Kalaupun memang lebih banyak yang gua tahrik daripada tahrik, ya barangkali tidak menjamin itu adalah suatu kebenaran. Suatu yang lebih benar. Ya, bahkan kalau kita melihat yang didoakan oleh salah seorang sahabat di depan Ka'bah, Allahumma ja'al minal qalil, itu suatu hal yang menunjukkan bahwa orang-orang yang benar itu hanya sedikit jumlahnya. Iya, jadikan aku golongan yang sedikit. Bahkan kadang-kala yang benar itu hanya satu. 2 kali 2 itu yang benarnya 1 kan. Iya. Kita jangan menghitung yang salahnya. Yang salahnya pasti banyak. Gitu. Jadi artinya di dalam menentukan suatu hukum kita harus menggunakan ya kaidah-kaidah yang menjadi perangkat di dalam mengambil istinbatul ahkam tersebut, Haji Iris. Iya. Bukan urusan banyak dan sedikitnya. Ya. Contohnya mazhab Syafi'i ini lebih banyak dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Maka mereka menggunakan istilah sawadul a'zam. Dan itu suatu hal yang bukan jadi alasan. Karena ada dalam Al-Quran dinyatakan fa in tanajatum bisyai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Itu kuncinya. Ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi artinya tidak bisa menentukan suatu kebenaran dikarenakan banyaknya pengikut. Iya. Gitu. Justru sering disindir ketika kita mengikuti kebanyakan orang, biasanya salah. Ya, dalam Al-Quran itu. Qulilan min ibadi syakur kan. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur itu. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, kalau kita habis tahajud,
terus kita mendoakan jelek terhadap para pejabat yang mengkriminalisasi ulama, yang pura-pura nasionalis, padahal di balik itu ada suatu kejahatan-kejahatan untuk menghancurkan negara lah dalam artian itu. Lantas kita mendoakan mendoakan beliau gitu Pak Ustadz. Itu saya dosa nggak Pak? Tapi mendoakan jelek, mudah-mudahan Allah menurunkan azab kepada mereka gitu. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mendoakan orang-orang yang kafir, yang munafik, yang zalim, mudahin, yang muhtadin, zalim, yang pokoknya orang-orang yang menistakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas mendoakannya. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW ketika melakukan kunut najilah, mendoakan jelek kan. Iya. Mudah-mudahan dihancurkan suatu kaum Arab. Di sini Rasulullah mengajukan, memberikan suatu contoh, boleh mendoakan suatu hal yang buruk, yang jelek kepada orang-orang yang durhaka. Itu nggak jadi masalah. Sebab akibat itu. Ya, kadangkala kita ini terus terang aja karena mental yang tidak cukup, kemudian bertemu dengan para pejabat jadi berubah. Ya, pejabat itu adalah yang kita datangi, kemudian kita pernah ngobrol dengan dia menerima obrolan saya dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tawadhu. Wah, itu terlalu menjilat atau kita ngomong gitu. Kakak dawan ke istana sekali wae geus ngajilat kitu kalau mau minang. Nah, itu suatu hal yang barangkali tidak benar cara seperti itu. Iya. Jadi ya, seorang pejabat kafir sekalipun kalau diberi nasihat oleh kita, dia akan manggut pasti ya tuh. Akan dia pura-pura menerima kan. Ya, takrimu doyub. Ibarat santri mendengarkan ujangan dari kiainya kan, itu terlalu kan ya. Jadi jangan kita ini menjadi orang yang ada kecenderungan menjadi kelompok mudahana gitu kan. Iya. Penjilat. Ya, ini suatu hal yang tidak baik gitu. Ya. Kita biasa-biasa aja. Yang kedua, saya juga terus terang aja paling tidak suka kepada kiai, ulama, ajengan, ustadz yang datang ke istana itu. Paling tidak suka Hajaris. Sebagaimana Imam Hanafi ya mengatakan sejelek-jeleknya ulama adalah yang datang ke istana kan. Mungkin Imam Hanafi juga terinspirasi dari sabda Rasulullah SAW mungkin, atau para sahabat. Ya. Jadi artinya diundangnya para ulama oleh Jokowi ke istana tentu ada kepentingan itu. Ya, kita tidak perlu kita ini kemudian mengagung-agungkan dia atau memuji dia dengan berkelebihan. Ikhlas, jujur, tawadhu, geus pepes. Ya, itu suatu hal yang tidak perlu, apalagi diucapkannya oleh sebuah jamiah yang biasanya vokal, tegas, kritis, kemudian menjadi seperti itu. Ada apa semua ini? Jadi ngirung. Apakah karena SPJ-nya agak gede atau apa? Wallahu alam. Karena mau tidak mau ulama yang dipanggil itu secara tidak langsung mewakili umatnya. Itu justru ya. Iya. Kalau secara pribadi mungkin nggak masalah Pak Ustadz ya. Iya. Itu barangkali suatu hal yang tidak perlu dilakukan lah oleh seorang ulama yang terkenal militan, seorang mujtahid yang kritis, ataupun seorang pemuka agama yang memang betul-betul mengharapkan suatu bentuk reformasi di dalam kehidupan di negeri ini. Iya. Itu masa mau jadi loyo begitu. Ya. Itu
ya untuk yang berkepentingan dengan hal yang ditanyakan tadi. Baitu maros upami salat istikharah doana nuju sujud atana pito salam. Istikharah itu kapan saja bisa sebetulnya. Iya. Jadi kalau kita berdoa setelah sholat 2 rakaat itu namanya sholat istikharah umpamanya ya. Kita sholat istikharah kapanpun bisa dilakukan kecuali 3 waktu yang diharamkan sholat. Tapi kalau waktunya tidak usah malam hari juga bisa, itu hajaris. Kapanpun bisa. Salat istikharah itu. Istikharah akan mencari yang lebih baik, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan keputusan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi bertentangan dengan selera keinginan kita. Iya. Tapi itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Istakhiruka kan. Ya. Iya. Bohongan pan doa lagi menurut Allah yang terbaiknya. Jadi setelah kita usai sholat, kemudian kita berdoa, karena di dalam sholat sunat tidak ada zikir sebagaimana layaknya kita sholat maktubah. Tidak ada istighfar 3 kali, tidak ada membaca Allahumma anta salam, tidak ada membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing kan. Iya. Dengan 1 kali tahlil. Itu tidak ada kalau di dalam sholat sunnah. Jadi setelah sholat sunnah kita bebas berdoa. Nah di dalam istikharah pun sama ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukannya kapan saja. Gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loroskeun Ustaz. Enggak. Ari ulama gelar teh sapertos kumaha, teras anu kadua ulama sifat sapertos kumaha, Ustaz. Hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ulama gelar, ya kita ulama gelar. Ayo ulama sifat. Ayo ulama sifat. Istilah di mana, Pak? Itu? Ya, pemanggih di marga cinta. Ya. Ulama itu bukan gelar sebetulnya. Ulama itu adalah kinayah, sebutan bagi orang yang berilmu. Ulama itu jamak ya, dari alim. Iya, alim orang yang berilmu. Tapi karena sudah menjadi bahasa yang diadopsi dalam bahasa Indonesia, seorang ya anggapnya ulama. Makanya ada kata-kata yang kadang-kala ganjil, seorang ulama. Iya. Ya, seorang ulama. Itu salah, datang jadi istilah. Secara bahasa mungkin salah. Salah yang lihat yang 1 Asyura. Itu kan salah 10. Tanggal 10. Hiji Asyura ternyata. Jadi artinya memang sudah diadopsi di dalam bahasa Indonesia ulama. Ya. Makanya ada istilah ulama ulama syuk. Nah itu istilah. Sifatnya seperti itu. Ulama syuk, ulama-ulama orang-orang pinter yang jahat-jahat. Ya kepintarannya itu digunakan untuk kejahatan-kejahatan kan. Karena kalau kita ini memiliki ilmu, ibarat memegang pisau bermata 2 aja, Riz. Iya. Bisa digunakan untuk hal yang maslahat, bisa juga digunakan untuk hal yang madarat kan. Jadi artinya tergantung kepada orangnya. Orang-orang yang melakukan suatu korupsi, manipulasi, bikin data fiksi ataupun penggelapan ataupun menyalahgunakan jabatan itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang berilmu. Ya. Mereka ulama dalam pengertian luas. Karena ulama itu alimun, tidak hanya pandai di dalam Al-Quran dan hadis saja. Ada ulama majru'ah, ada ekonom, ada teknolog, ada juga saintis dan banyak. Yes. Iya. Itu juga ulama di bidangnya. Di bidangnya masing-masing.
Jadi kalau kita bicara ulama, seakan-akan ulama itu adalah orang-orang yang tahu fikih saja. Salah itu sebetulnya. Ya. Oleh karena itulah hal yang berhubungan dengan urusan ulama di kita ini nisbah kepada tiga kelompok, ulama, ju'ama, dan umara. Ya. Jadi kaitan dengan ulama adalah ahli-ahli agama dari kelompok umat Islam tentunya, karena orang-orang kafir tidak menggunakan istilah ulama kan. Iya. Ya. Rahib, pastor. Ya. Yang kemudian ju'ama ini adalah intelektual lah, katakanlah. Ya. Orang-orang yang dikatakan para pemikir, ya intelektual. Sebetulnya ulama juga malikir sarua. Umara adalah para penguasa kan. Nah itu Haji Aris di kita ini. Padahal di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, dan di zaman tabi'in sekalipun banyak kalangan-kalangan ahli fikih yang jadi khalifah. Iya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara agama dan politik, pada dasarnya seperti itu. Yang diinginkan oleh Jokowi itu kan itu, dipisahkan agama dan politik ini. Ya. Itu suatu hal yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya. Halo, assalamualaikum. Aduh, maaf Pak Ustadz, masuk lagi nih. Kalau pengen tahu Pak Ustadz, kalau si Ahok itu agamanya apa ya Pak Ustadz? PKI dia itu komunis. Komunis ya Pak Ustadz? Iya. Apakah orang-orang Islam yang pilih si Ahok tidak merasa ketakutan, umpamakan dengan adanya reklamasi entah diisi oleh orang-orang beragama kayak si Ahok gitu kan? Apakah tidak merasa ketakutan gitu orang Islam yang memilih si Ahok itu gimana gitu pemikirannya? Saya juga nggak ngerti itu. Ya gitu aja mungkin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan reklamasi itu tuh Pak Ustadz, dihuni oleh bangsa-bangsa si Ahok, bukan bangsa Ahok tapi yang beragama kayak si Ahok gitu aja. Ya gitu aja mungkin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau sudah kena wabah wahan ini memang gelap. Hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Wah nun. Ya. Nanti dia akan sadar sebagaimana si Korun, bagaimana si Haman, bagaimana si Fir'aun ya kan, ketika tenggelam awan tuh Birbi Musa wa Harun. Kakara. Baru ya. Tekaci. Tekaci atau nggak dilelep. Itu. Jadi saya harapkan ya sebelum terlambat ya tobat, tetapi tidak semudah itu. Sehingga jelema ngadoakeun Jokowi mudah-mudahan king hidayah di mana? Musibun pun umum pamuk. La yarji'un itu. Fi qulubihim maradu fa yadahumul marada. Iya. Ya, agak sulit sebetulnya. Ini kecuali kalau dia sudah dalam posisi yang sulit, tak mau tenggelam juga kayak Fir'aun, mungkin akan mengatakan aman tuh. Walaupun tidak didoakan juga. Itu ya, cuma masih kena dibela dan mudah-mudahan ya Ustadz king hidayah itu Gusti Allah. Haripu gitu ya. Hidayah itu diminta kan, kapan dia memintanya? Iya, diminta dicari. Ya. Ketika kata ihdinas syiratal mustaqim itu kan, ya itu suatu hal yang menunjukkan permohonan kepada Allah agar kita tetap diberi hidayah, tunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjuknya di mana? Di Al-Quran. Itu di Al-Baqarah yang di awal jelas. Makanya kata Zakir Naik kepada orang Muslim yang tidak pernah baca Al-Quran, ya, it's not for you. Al-Maidah 51 itu bukan untuk kamu. Baca Quran ketara siapa itu ya, kudu tegas satu oleh ku Zakir Naik. Ustaz, mohon tanggapannya. Ada radio, salah satu radio yang mengatakan bahwa umumnya ulama hanya mengajarkan jalan ke surga, tapi tidak peduli pada ekonomi yang ambruk. Mengajarkan jalan ke surga itu kan
sebetulnya surga itu surga yang mana gitu. Iya. Karena kata-kata surga juga bisa dikatakan secara majaz kan, seperti baiti jannati kan. Itu juga surga sebetulnya. Ya. Jadi maksudnya terlalu ukhrawiyah gitu mungkin ya. Iya, mungkin kurang lebih. Ya. Tidak juga sebetulnya. Ya, tidak juga. Ya, kaitan dengan kalangan-kalangan ulama juga mengajarkan kepada kita tentang kehidupan, tentang politik, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Iya, dari segi ekonomi juga sudah jelas. Ketika seorang ustadz menerangkan bab zakat, itu secara tidak langsung menerangkan ekonomi juga. Ya. Ya. Dalam pengertian aspek-aspek sosial tersentuh, ya, Iya. bukan urusan ekonomi. Kalau ekonomi ini lebih tendensius kepada urusan tijarah, Haji Aris. Iya. Tapi aspek-aspek sosial tersentuh. Sebagaimana kita mafhum ya di kerajaan Saudi Arabia ini seperti Makkah ya, dan Madinah itu kan PAD-nya itu bisa dikalahkan oleh zakat, infak dan sedekah kan. Zakat, infak dan sedekahnya itu lebih bisa mengimbangi gitu daripada penghasilan asli daerahnya kan. Pertama di sana tanpa ada pajak bagi warga negara kan, warga negara republik warga negara kerajaan Saudi itu sendiri, atau mungkin di negara-negara yang bernuansa Islam itu memang tidak dikenakan pajak bagi warga negaranya yang muslim tentunya. Yang kafir itu kena jizyah istilahnya kan. Ya. Jadi artinya kalau di sana sejahtera dikenakan memang tanpa pajak, Hajaris. Ya. Dan yang lebih luar biasa itu yang saya tahu itu seperti di Makkah Mukarramah, pemerintahan Pemda lah, pemerintah daerah Makkah itu kan, itu mendapatkan penghasilan zakat, infak, sedekahnya lebih gede dibandingkan dengan PAD-nya. Jadi artinya satu hal yang luar biasa itu. Ya. Jadi dengan demikian, kalau kita melaksanakan zakat, infak dan sedekah dengan baik, dengan benar, insya Allah ya, tidak akan terlalu banyak orang-orang yang menderita kelaparan gitu kan. Setidaknya tingkat ekonomi ini akan tingkat sosial, maksud saya tingkat sosial itu akan semakin meninggi dan angka kemiskinan akan semakin menurun gitu. Ya tingkatannya beda kan. Seperti kita melihat tukang sapu jalan aja yang memakai baju kuning di sana itu Al-Baik dan Pepsi kan. Ya, yang mungkin kalau kita ukur 15 real gitu kan ya. Itu 12 real itu hanya baru makan aja, belum minum. 20 real aja katakanlah. 20 kalau kita kus satu kali makan mereka berapa itu? Kelompok grassroots di sana itu. Iya. Kalau 10 real aja udah 35.000. Ya, ini 20 real 60.000 perak. Iya, 70.000. 70.000 satu kali makan. Ya. Belum keluarganya, istri dan anak-anaknya kan. Coba. Luar biasa itu. Bisa satu hari dia mendapatkan penghasilan 500.000 perak gitu. Kalau kita kus ngegebeg. Jadi tingkatannya jadi meningkat gitu kan. Jadi kalau Raja Salman kemarin tidur di sebuah hotel yang seharinya 150 juta mungkin kecil buat dia itu. Mungkin buat dia, buat beliau ini 150 juta saya penting modal kumaha ya. Bubuk nawe tau. Baringing sering gitu ya. Ya Pak Ustadz. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipapar menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.